Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Insya Allah Ya, siap. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Coba ibu lihat ya, ini yang hadir. Baik, karena kehadirannya sudah masuk semua. Coba mungkin buka kamera, coba nyalakan kameranya. Ya, sudah buka kamera semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang kita berdoa dulu ya. Silahkan Bun pimpin doa dulu. Sebelum mulai pembelajaran, Ya, Bun. Ya, silahkan. marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maaf tadi kendala sinyal. Ya, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba berdoa ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel, coba Ibu mau tanya, di kelas ini ada nggak yang suka berbelanja ke pasar? Suka Apa di pasar? Ibu, beli cabe, beli sayur. beli sayur. Belanja ke pasar, apa kalian tahu berapa harga bawangnya? Harga 1 kilo bawang berapa? Nggak tahu Bu. Hari ini kita akan belajar untuk mengetahui pentingnya atau manfaat dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu salah satunya tadi untuk mengetahui sebuah harga di pasar. Karena kalau kita berbelanja biasanya suka digabung-gabung ya, suka berbelanjanya tidak hanya satu model atau tidak satu buah. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, kalian dapat merancang model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, adakah yang masih ingat dengan sistem persamaan linear 2 variabel? Masih Bu. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel seperti apa? AX plus BY Ax plus By sama dengan Z. Sama dengan C. Ya, sama dengan C. Terus mengetahui pentingnya atau manfaat dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu salah satunya tadi untuk mengetahui sebuah harga di pasar. Karena kalau kita berbelanja biasanya suka digabung-gabung ya, suka berbelanjanya tidak hanya satu model atau tidak satu buah. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, kalian dapat merancang model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, adakah yang masih ingat dengan sistem persamaan linear 2 variabel? Masih Bu. Untuk umum sistem persamaan linear 2 variabel seperti apa? AX plus BY Ax plus By sama dengan Z. Sama dengan C. Ya, sama dengan C. Terus apa sih sistem persamaan linear 2 variabel? Variabelnya ada 2. Persamaannya ada 2. Variabel apa aja? Samanya ada 2. Biasanya Ya, sama. ya A sama Untuk B. mengulas kembali materi SMP, coba kalian kerjakan soal ini. Hans dan Rani berbelanja di sebuah toko buku yang sama. Hana membeli 2 pensil dan 3 buku dengan harga Rp11.000. Sedangkan Rani membeli 3 pensil dan 2 buku dengan harga Rp9.000. Berapakah harga 1 pensil dan 1 buku? Bu itu mah. Ya, harus dihitung dulu ya. Sebelum dihitung, coba apa yang diketahui dari soal? Apa yang diketahui dari soal? Pensil sama buku. Pembelian Hana sama pembelian Rani. Pembelian 2 jenis barang. Membeli buku dan membeli pensil. Kalau kita ubah ke dalam model matematikanya bisa seperti apa? Misalkan dulu Bu. Misalkan ya, yang pertama, ya, pensil itu misalkan dipakai, ini apa lagi? Harga Buku itu Y. pensil. Harga buku itu Harga Y. Harganya pensil, X, harga buku 1 Y. Maka 2 pensil berarti 2. 3 buku berarti 3Y. Hasilnya Ya, jadi 10. betul. Berarti kita buat modelnya 2X ditambah 3Y sama dengan 11.000. Itu yang ke Ya. SMP begitu Bu. ya, jadi persamaan satunya 2x plus 3y sama dengan 11.000. 2X. Kemudian, Iya. Yang keduanya 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. di persamaan satu kita punya 2x plus 3y sama dengan 11.000. Kemudian persamaan duanya 3x plus 3y sama dengan 9.000. Setelah kita mempunyai model matematikanya, langkah apa yang kita lakukan untuk mencari harga satu buah pensil dan satu buah buku? Koefisiennya harus sama atau berlawanan. Koefisien yang akan dihilangkannya. Pakai Variabel yang eliminasi. akan dihilangkannya. Ya, Eliminasi. coba perhatikan permasalahan satu. Biasanya kalian kalau jam istirahat sekolah, kalian suka jajan ke kantin kan? Iya Bu. Suka Bu. Nah, di sini Ana membeli 2 roti, 3 permen dan 1 jus jeruk. Sedangkan Ina membeli 3 roti, 2 permen dan 2 jus jeruk. Sedangkan Emi membeli 1 roti, 5 permen dan 1 jus jeruk.
uang yang harus dibayarkan Ana, Ina, dan Emi berturut-turut adalah 10.000, 12.000, dan 11.000. Ini termasuk permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga termasuk ke dalam permasalahan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan satu, Ibu sudah di kelompok. LKPD-nya Ibu sudah kirim di ini ya. Nih, di Microsoft Teams sudah Ibu kirim. Di sana ada modul yang sudah kalian bisa lihat. Kemudian nanti kalian secara berkelompok kerjakan LKPD-nya, kemudian diskusi di kelompok kecil. Kalian pertemuan ini dan Enggak ada, Bu. di sini dari Ibu ini ya, SPL Kopi 1. Nah, udah Ibu bagikan modulnya, kemudian LKPD-nya. Silakan kalian bisa download modul dan LKPD-nya, kerjakan secara berkelompok, baru nanti dipresentasikan. Jadi setelah ini kalian gabung ke kelompok kecil ya. Nanti Ibu akan masuk ke kelompok kalian selama 10 menit untuk membantu kalian khawatir ada yang mau ditanyakan. Paham? Paham, Bu. Silakan masuk ke kelompoknya ya, silakan diskusi. Nah, sudah 30 menit ya. Kita langsung saja mulai. Kelompok 1, Tina. Ya, Bu. Permasalahan permasalahan 1. Bu, harga 1 kilo apel itu X, harga 1 kilo anggur itu Y, harga 1 kilo jeruk itu Z. Lalu habis itu kita masukin ke tabel-tabel. Di situ ada tiga ya, Elsa, Nina, Salwa. Nah, Elsa kan apelnya beli 2 kilo, anggurnya 2 kilo, jeruknya 1. Dia bayarnya 67.000. Nina, apelnya 3 kilo, anggurnya 1 kilo, jeruknya 61.000. Salwa, apelnya 1 kilo, anggurnya 3 kilo, jeruknya 2 kilo, itu 80.000. Nah, berdasarkan tabel tadi, kita bisa langsung nih. Jadi yang si Elsa itu jadi 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. Nah, terus si Nina itu jadinya 3X plus Y plus Z sama dengan 61.000. Si Salwa, X plus 3Y plus 3Z itu 80.000. Nah, terus tadi udah kan termasuk ya, dia termasuk sistem persamaan 3 variabel. Kenapa? Soalnya ada 3 variabel yang sama, itu X, Y, sama Z. Ada yang mau menanggapi? Apa jawabannya sudah sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Apakah ada masalah dalam menyusun model matematikanya? Tidak, Bu. Dari Ya, Bu, pembahasan ngerti. kita dapat menyimpulkan cara merancang model matematika. Coba Gun simpulkan bagaimana langkah-langkah membuat model matematika. Jadi kesimpulannya, Ya. nyatakan yang diketahui dalam masalah sebagai variabel, jadi dilambangkan dengan huruf. Terus yang kedua, misalkan dulu dengan huruf. Yang kedua, buat tabel untuk membantu membuat model. Ya. Yang ketiga, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Itu, Bu. Ya, betul. Coba kelompok lain, ada yang berbeda? Apa ada yang mau ditambahkan? Jadi, untuk menyusun model matematika dari sebuah masalah kontekstual, itu yang pertama adalah menyatakan atau biasanya kita misalkan dalam masalah sebagai variabel biasanya diganti dengan lambang huruf ya. Yang kedua, itu kita membuat tabelnya dan dengan tabel itu akan membantu kita untuk merumuskan model matematika dari masalahnya. Ya, sekarang kita masuk ke permasalahan 2. Coba Mega, dari permasalahan 2 bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Ya, Bu, dari permasalahan kedua, menurut kelompok kami, ini bukan sistem persamaan linear 3 variabel, Bu. Ya, kenapa? Soalnya dari 3 persamaan ini tidak variabel-variabelnya tidak saling terkait, Bu. Ya, tidak terkait. Kenapa? Yang itu ada X, Y, Z. Terus yang kedua PXN dengan 19.000. Nah, Mega betul, sama dengan 19.000 ya. Kemudian persamaan tiganya apa? B tambah C sama dengan 6.250. Nah, berarti persamaan satunya yaitu A tambah 2B tambah 3C sama dengan 19.500. Persamaan duanya 2A tambah 3B sama dengan 19.000. Dan persamaan ketiganya adalah B tambah C sama dengan 6.250. Dari model matematika tadi, apakah termasuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel? Termasuk. Masuk. Ya, Ada berapa variabelnya? 3. Ada 3. Persamaan 2 ada berapa variabelnya? Ada 2. Ada 2. Persamaan 3 ada berapa variabelnya? Ada 2. Ada 2. Berarti masih masuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel kan? Si.
Masih masuk, Bu. Jadi jangan berpikir ketika kalian mendapatkan persamaan satunya lengkap di sini ada, kemudian persamaan lainnya ada pada ini kali bukan sistem persamaan linear. Dia masuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel karena di sini mungkin memiliki koefisien yang dia tidak berbelanja, tidak dicampur dengan jenis C ya. Kemudian di persamaan 3-nya juga sama, di sini ada jenis B dan jenis C, berarti koefisien A-nya 0. Makanya dia termasuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Karena memiliki 3 persamaan dan memiliki 3 variabel, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Itu ada yang mau ditanyakan? Paham Bu? Tidak ada. Nggak ada Bu. Sudah Bu, nggak ada. Nah, seperti biasa, silahkan kalian kerjakan apa yang menurut kalian ada kendala pada pembelajaran hari ini dan seberapa paham pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini untuk isi pembelajaran pada berikutnya. Sebelum diakhiri, Ibu akan memberikan tugas evaluasi di menu tugas ya. Seperti biasa, menu tugasnya nanti kalian isi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian setelah pada materi hari ini, setelah mengerjakan evaluasinya, Ibu akan memberitahukan pada materi selanjutnya, yaitu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.